Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 2411 Sepertinya aku selalu salah jalan. Saat Sage Agung Longyun sedang minum anggur, Ye Guhan juga datang ke puncak Sen Xiao. Dia disambut oleh guru puncak Mu Chuan dan murid keempat Yao Guang. Feng Jue. Ketiga bersaudara itu dipenuhi dengan emosi saat mereka bertemu. Kakak laki-laki, Mu Chuan dan Feng Jue memberi hormat. Mu Chuan tampak serius, sedangkan Feng Jue terlihat cukup senang. Dia sudah lama tidak bertemu Ye Guhan, dan dia telah tinggal bersama Jian Guhan di Sekte Pedang Fuyun selama bertahun-tahun. Saat ini, level kultivasinya hanya berada di puncak Semi-Sein, dan dia masih belum menembus level Raja Suci. Makikawa sudah mencapai level Raja Suci. Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, Feng Jue menghela nafas pelan. Kakak senior, tahukah kamu berita tentang kakak perempuan kedua dan kakak muda? Aku merindukan mereka. Kakak senior kedua Feng Yu, putri tertua dari Villa Pedang Tersembunyi, dikeluarkan dari sekolah oleh Yao Guang karena dia bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan menikah dengan seorang bijak dari klan iblis. Saat mereka murid bersama, Feng Yu sangat memperhatikan Feng Jue, dan hubungan keduanya masih sangat baik. Ketika adik laki-laki Lin Yun pertama kali memasuki Kunlun, Feng Jue bertugas sebagai pelindungnya selama beberapa waktu. Kupikir aku bisa melihat mereka berdua kali ini, tapi di luar dugaan aku tidak melihat keduanya. Ye Guhan berkata dengan lembut, adik perempuan seharusnya sudah tiba, mungkin karena hubungan suaminya, dia tidak bisa muncul di Sekte Pedang. Kakak senior mengirimimu pesan. Mata Feng Jue berbinar. Ye Guhan tidak berkomitmen, yang dianggap sebagai persetujuan. Suami Tuan Feng Yu adalah orang bijak dari klan iblis, dengan latar belakang yang sangat kaya, dan identitasnya terlalu sensitif untuk muncul di Sekte Pedang. Begitu muncul, itu akan memberi Kekaisaran Shenlong kesempatan untuk mengakhirinya secara pribadi, jadi Feng Yu harus bertindak hati-hati. Di mana adik laki-lakiku? Apakah dia benar-benar berhasil menerobos guru suci di Gunung Shen Huang? Tanya Ma Kuan. Ye Guhan berkata dengan tenang, sulit untuk mengatakannya. Saya pasti telah membuat semacam kesepakatan jika saya dapat mengundang guru suci Phoenix Ilahi untuk keluar. Tapi hidup saya harusnya aman. Tuan Bingfeng tidak semudah itu untuk diajak bicara. Ketika Ye Guhan datang ke puncak Sen Xiao bersama Xiao Bingfeng, dia menanyakan situasi sebenarnya Lin Yun secara tidak langsung, tapi Xiao Bingfeng hanya memberinya jawaban yang ambigu dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Kemudian keduanya berpisah, dia datang menemui adik laki-lakinya, dan Xiao Bingfeng pergi ke Fei Yuntai tempat tinggal Lin Yun sebelumnya. Pemikiran Feng Jue lebih fleksibel dan berkata, dia mungkin ingin melindungi adik laki-lakinya dan tidak membiarkan dia terlibat dalam kekacauan ini. Sebenarnya, tidak apa-apa. Mata Ye Guhan berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, tapi sekarang aku memikirkannya, itu kemungkinan yang bagus. Puncak Cixiao, di luar aula utama sekte. Holy Lord Phoenix Ilahi sedang bermain catur dengan Grid Sage Changmang, dan tak satu pun dari mereka memikirkan tentang papan catur. Dibandingkan dengan alam suci lain yang terlihat gugup, keduanya relatif santai, tanpa alasan lain selain keduanya punya jalan keluar. Ji Zixi memuja leluhur Ilahi Tian Huang sebagai gurunya, dan memenuhi keinginan silsilah Gunung Phoenix Ilahi selama 100.000 tahun, yang membuat penguasa suci Phoenix Ilahi bersedia berkontribusi di sini. Bahkan jika mereka semua mati dalam pertempuran, tidak akan ada penyesalan. Petapa Agung Changmang berpikir bahwa pada saat kritis, dia bisa saja membawa pergi Lin Yun, lagi pula, hidup dan mati Sekte Pedang tidak sepenting Lin Yun sendiri. Apakah Lin Yun benar-benar menyerang alam Holy Lord? Tanya Sage Agung Changmang ragu-ragu. Benar, dia mungkin sudah menjadi orang suci. Holy Lord Phoenix Ilahi tersenyum. Orang bijak Changmang kehilangan posisinya dan berkata, dikatakan bahwa ruang adalah raja dan waktu dipuja, belum lagi tingkat kultivasi Anda jauh lebih dalam daripada pihak lain. Secara logika, tidak peduli seberapa keras si pencuri Tian Xuanzi melompat, kamu dapat dengan kuat memblokirnya. Itu benar. Holy Lord Phoenix Ilahi bergumam, ruang dan waktu saling bergantung. Tidak ada pepatah yang mengatakan bahwa siapapun dapat mengendalikan orang lain. Kuncinya terletak pada tingkat pencapaian pribadi. Berbicara tentang ini, Holy Lord Phoenix Ilahi mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya,
Tian Xuanzi adalah seorang pemuda, jadi saya seharusnya bisa menghancurkannya sampai mati dengan mudah. Tapi dia terlalu aneh, bahkan lebih aneh dari anak ini Lin Yun. Meskipun Lin Yun tidak bisa lagi menggunakan akal sehat untuk menilai, saya bisa melihat beberapa petunjuk dan beberapa seluk-beluknya. Tetapi saya telah melihat Tian Xuanzi beberapa kali dari kejauhan, dan saya tidak dapat melihat menembusnya. Saya benar-benar tidak dapat melihat menembusnya sama sekali. Selalu ada lapisan kabut di antara dia. Holy Lord Changmang mengangguk dan berkata, asal-usulnya juga merupakan sebuah misteri. Dia sama sekali bukan dari keluarga Qin. Itu adalah identitas palsu yang diberikan kepadanya oleh permaisuri naga. Holy Lord Phoenix Ilahi berkata, mungkin hanya 9 kaisar yang dapat sepenuhnya mengetahui identitas aslinya, dan Yao Guang juga harus mengetahui sesuatu tentang itu. Yao Guang tidak membunuhnya saat itu, mungkin ada hubungannya dengan ini. Petapa Agung Changmang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Yao Guang seharusnya tidak berhati lembut saat itu. Dia melihat bahwa putra ini memberontak dan mengizinkannya menjadi kepala sekte Xuantian. Holy Lord Shen Huang tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Yao Guang sama sekali bukan orang yang penyayang, dan mungkin dia satu-satunya yang mengetahui alasannya. Holy Lord Phoenix Ilahi memandang ke langit dan berkata dengan sungguh-sungguh, malam ini terlalu sepi. Petapa Agung Changmang menjatuhkan bintik matahari dan berkata dengan santai, angin akan bertiup. Dibandingkan dengan sekte Jian, yang tenang, dalam dan tegang, sekte Xuantian terang benderang dan hidup. Tian Xuanzi mengeluarkan hampir semua anggur dan teh suci sekte Xuantian. Itu seperti hadiah kepada 3 tentara sebelum perang. Seluruh sekte berpesta sepanjang malam, minum dan bersenang-senang. Dibandingkan dengan kegembiraan yang lain, taman 10.000 di belakang sekte Xuantian, dengan bunga berwarna-warni yang bermekaran, tampak sangat dingin. Di antara ribuan bunga, hanya Tian Xuanzi yang sedang bermain catur dengan kucing dan manusia, hiruk-pikuk dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Jelas hanya ada satu orang, tetapi setiap kali Tian Xuanzi menjatuhkan bidak, bidak hitam jatuh dari udara. Sepertinya seseorang sedang bermain catur dengannya dari jarak jauh lagi. Di papan catur, catur putih memiliki keunggulan, dan situasi catur hitam ditutup dari semua sisi, hanya menyisakan seekor naga besar yang berjuang melawan binatang yang terperangkap. Namun, Tian Xuanzi tidak pernah berhasil membunuh naga tersebut. Ketahanan naga hitam membuat semua serangan putih gagal. Setelah beberapa pertempuran sengit, naga hitam terluka, tetapi naga putih tidak mendapatkan keuntungan apapun dan menderita kerugian yang cukup besar. Tian Xuanzi hendak bergerak, dan ketika dia melihat situasi hitam dan putih di papan catur, jari-jarinya yang seputih giok tiba-tiba berhenti di udara. Naga catur hitam itu sepertinya telah menjadi makhluk hidup dan bergegas keluar dari papan catur. Yao Guang duduk di atas kepala naga dengan mata tertutup. Di tubuh naga itu ada bala bantuan dari berbagai tempat yang bertarung melawan para biksu suci yang diubah oleh catur putih. Dalam kemarahan dan perjuangan, naga hitam mengusir semua biksu alam suci putih. Ada banyak orang di bidak catur putih, tetapi orang-orang di naga hitam bersatu dan bersedia bertarung sampai mati meskipun mereka berada di ambang keputusasaan. Mengaum. Pada akhirnya, naga hitam itu meraung, Yao Guang tiba-tiba membuka matanya dengan mata tertutup bersila, dan catur putih itu dikalahkan sepenuhnya. Tian Xuanzi menurunkan tangannya, tetapi potongan itu tidak jatuh sama sekali. Dia telah memainkan permainan ini berkali-kali, dan setiap kali seperti ini, dia selalu selamat dari situasi putus asa, dan putih dikalahkan. Pikirkan sejenak. Tian Xuanzi mengambil Bai Zi lagi, kali ini tanpa keraguan sedikit pun di matanya, dan dia menjatuhkan Bai Zi di tempat tertentu di mana dia akan mati. Saat Bai Zi jatuh, kepala kedua naga, hitam dan putih, terjerat, lalu mereka saling menggigit leher. Kedua naga itu mati secara tragis pada saat yang sama, dan situasinya tiba-tiba menjadi sangat berdarah, dengan kekacauan di mana-mana di papan catur. Orang-orang yang bermain catur di udara terdiam cukup lama, dan akhirnya bidak catur emas jatuh ke dalam kekacauan. Bidak catur emas jatuh langsung ke Tian Yuan, dan berbagai bidak catur emas muncul di 4 sudut papan catur, seperti tentara dari semua lapisan masyarakat membersihkan permainan catur. Tidak lama kemudian, bidak hitam dan putih dikalahkan, dan situasi dikendalikan dengan kuat oleh bidak emas. Tian Xuanzi mengorbankan hidupnya demi kebenaran, menciptakan situasi emas yang luas ini. Xiao Xuanzi, setelah kamu selesai menulis game ini, kamu akan selalu berada di sisiku. Suara wanita yang dingin datang dari sisi berlawanan, dengan keagungan yang merendahkan.
Mendengar ini, wajah Tian Xuanzi tidak menunjukkan kegembiraan, melainkan sedikit kesedihan dan kelegaan yang tak ada habisnya. Tian Xuanzi mengangguk dalam diam dan berkata dengan getir, seharusnya seperti ini. Akhirnya, semuanya menjadi tenang. Orang yang sedang bermain catur di udara sudah berbalik tanpa penyesalan, hanya menyisakan Tian Xuanzi yang masih menantikannya. Kucing Giuli seputih salju melompat ke atas meja, menatap papan catur dengan alis berkerut, tidak tahu harus berpikir apa. Tian Xuanzi berdiri dengan kebingungan, dan Giuli Mao juga melompat dari meja batu dan berjalan menuju pusat taman 10.000. Lonceng di leher kucing Giuli berbunyi, dan setelah berjalan beberapa saat, dia menyadari bahwa Tian Xuanzi tidak mengikuti. Ia mengerutkan kening dan memandang Tian Xuanzi dengan ketidakpuasan, seolah berkata, Tian Xuanzi, kamu salah jalan lagi. Tian Xuanzi ragu-ragu sejenak sebelum bereaksi, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Ajiu, aku salah jalan lagi. Sepertinya aku selalu salah jalan. Senyumannya seperti sentuhan merah dingin di putihnya salju di musim dingin. Semua bunga eksotis di taman meredup karenanya. Tidak sebaik senyuman di salju ini. Hanya saja senyuman ini terlalu dingin, dan rasa dingin yang tiada habisnya diam-diam menimpa bunga, dan kelopak bunga bergetar tanpa angin. Tian Xuanzi berjalan cepat, menggendong kucing Giuli, lalu sampai ke tengah taman. Di antara ribuan bunga, ada kain berwarna merah cerah yang menutupi sesuatu. Tian Xuanzi meraih kain merah itu dan mengayunkannya dengan keras. Kain merah itu terbang melintasi langit seperti pita panjang, memperlihatkan sebuah singgasana. Kursi kotak memancarkan tekanan tertinggi yang menakutkan, dan ada 7 pedang suci tertancap di belakang sandaran, masing-masing dengan cahaya dingin. Ini adalah kursi naga emas ungu, harta tertinggi Kekaisaran Shenlong, harta kerajaan yang digunakan oleh permaisuri Shenlong saat dia berkeliling dunia, dia bisa memanggil naga dan menekan langit. Kombinasi 7 pedang suci di punggungnya juga merupakan seperangkat harta suci tertinggi, semuanya adalah senjata naga tiada taraf yang diciptakan oleh klan Mo. Setiap pedang melambangkan sejenis naga dewa. Sandaran tangan kiri dan kanan dikelilingi oleh naga emas, dengan kepala naga yang garang dan mata yang tajam. Seluruh tahta memiliki kekuatan cemerlang, yang dapat menghalangi roh jahat dan mengendalikan 8 daerah terlantar. Kucing Giuli dalam pelukan Tian Xuanzi berjuang untuk melompat turun dan langsung mendarat di singgasana. Tian Xuanzi tidak menghentikannya, melainkan berjongkok dengan senyuman di wajahnya. Giuli Chet melihatnya dengan rasa ingin tahu, mengais-ngais, dan kemudian memandang Tian Xuanzi dengan tatapan bosan. Ekspresi Tian Xuanzi lembut, dia berjongkok dan menutupi cakar Giuli Chet segera setelah dia mengambil tindakan. Giuli Chet segera mengeluarkan cakarnya dan menutupinya kembali. 1 orang dan 1 kucing mulai bermain dengan cara yang membosankan. Baru pada subuh Tian Xuanzi mengambil kucing Giuli dan duduk menuju kursi naga emas ungu. Ledakan. Saat dia duduk, cahaya keemasan meledak, dan 3 burung gagak emas muncul di depan, menarik tahta ke udara. Ledakan. Tiba-tiba gunung-gunung berguncang, dan sinar cahaya suci menderu dari tanah, dan cahaya suci terus berlanjut. Itu berlangsung lama, dan banyak alam suci dari 3 tempat suci utama Gunung Hitam, 7 orang suci Sekte Xuantian, semuanya muncul di depan Tian Xuanzi dengan hormat. Ada lebih dari 20 orang suci yang agung, lebih dari 40 orang suci, dan ratusan orang suci yang berkuasa. Dengan formasi sebesar itu, kekuatan orang suci telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Mereka mengendalikan binatang suci atau mengaktifkan harta suci, dan semua memandang Tian Xuanzi. Tian Xuanzi, yang duduk di kursi naga emas ungu, mengenakan pakaian putih, dengan kerah terbuka memperlihatkan separuh dadanya, dan bunga ungu aneh bermekaran di bahunya. Tidak ada sedikit pun kesedihan atau kegembiraan di wajahnya, dan rambut panjangnya yang agak keriting keemasan dibelah dari tengah, memperlihatkan wajahnya yang sempurna dan tampan yang tak terlukiskan. Dengan paras bak mahkota permata dan sosok yang tampan, kata-kata tersebut sepertinya belum cukup menggambarkan kecantikannya. Lihat Dewa Suci. Petapa agung Xuantian, tak terkalahkan di zaman kuno. Para orang suci menundukkan tangan mereka dan memberi penghormatan kepada Tian Xuanzi, yang sedang menggendong seekor kucing di atas tahta. Tian Xuanzi membelai kucing itu dengan 1 tangan, dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan ringan, ayo pergi, perjalanan ini, hancurkan Sekte Pedang dan bunuh Yao Guang. Bab 2412 Saya punya pedang, tolong beritahu saya. Hancurkan Sekte Pedang dan bunuh Yao Guang. Mengikuti perintah Tian Xuanzi, kerumunan besar terbang menuju Jianzhong seperti kilat. Kultivator alam suci sangat cepat. Ketika langit benar-benar cerah,
Tim besar telah tiba ribuan mil di luar gerbang Gunung Jianzhong. Tian Xuanzi duduk di singgasana naga emas ungu, dengan kepala sekolah 3 tanah suci dan 7 orang suci gunung hitam di kiri dan kanannya di baris pertama. Di belakang mereka adalah para wali agung dan wali yang berafiliasi dengan setiap keluarga, serta sejumlah besar biksu suci. Setelah itu, ada lebih banyak Halfsein. Sulit bagi Halfsein untuk berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini, dan mereka hanya dapat membangun momentum di belakang mereka. Sebelum pesta Qinglong, orang-orang kuat di alam suci jarang berjalan di dunia. Namun setelah pesta naga biru, aura langit dan bumi berubah secara dramatis, dan semakin banyak orang dari generasi muda yang menyerang alam suci. Beku suci yang berjalan di Kunlun tidak lagi jarang seperti dulu. Namun meski begitu, jarang sekali ada pertemuan besar-besaran di tanah suci. Betapapun megahnya pertemuan itu, tidak bisa dibandingkan dengan pemandangan seperti ini. Ada 25 orang bijak agung saja, lebih dari 40 orang suci, dan 5 hingga 600 orang suci. Mereka berkumpul ribuan mil jauhnya dari gerbang Gunung Jianzhong, dan pertempuran besar-besaran membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Tanpa sengaja mengaktifkan tekniknya, cahaya suci yang mekar dari tubuhnya telah menutupi langit dan menutupi matahari, membentang ribuan mil. Cahaya suci yang menyilaukan melemahkan pemandangan gunung dan sungai yang berlumuran darah. Dimanapun Anda berada di hutan belantara kuno, Anda dapat melihat pemandangan yang spektakuler. Itu terlalu berlebihan. Ada terlalu banyak orang berkuasa di alam suci. Kulit kepala saya mati rasa. Saya telah merasakan kekuatan suci Sekte Xuantian yang luar biasa sebelumnya. Hanya setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri saya dapat menyadari betapa menakutkannya itu. Apakah sulit bahkan bagi seorang ahli setingkat kaisar untuk menekan begitu banyak orang yang kejam? Jika itu adalah alam suci biasa, alam kekaisaran dapat dihancurkan dengan menjentikkan jari, tetapi ada terlalu banyak orang besar di antara orang-orang ini. Yang mana dari 7 orang suci gunung hitam yang tidak dikenal sebagai puncak dari alam suci? Orang suci yang agung. Dikatakan bahwa orang bijak Jueming bertarung dengan alam kaisar 10 kali dan terluka parah sebelum dia meninggal, dan kemudian dia menjadi pemimpin gunung hitam. Tak perlu dikatakan lagi, kepala sekolah dari 3 tanah suci, masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang mendalam. Dan Tian Xuanzi, mereka dikatakan tak terkalahkan di dunia di bawah alam kekaisaran. Kecuali mereka berada di alam kekaisaran mitos di tingkat 9 kaisar, alam kaisar biasa tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka, apalagi harta yang mereka miliki di tangan mereka. Itu pasti kursi naga emas ungu yang legendaris. Tian Xuanzi sungguh agung. Ada banyak diskusi di kejauhan, dan semua orang terkejut dan tercengang dengan pemandangan besar ini. Terutama Tian Xuanzi, yang duduk di kursi naga emas ungu, sama mempesona seperti matahari, dan sulit untuk tidak menyadarinya. Semua biksu tahu bahwa pertempuran ini akan sangat tragis, dan jika mereka tidak hati-hati, dampaknya akan bertahan lama, mulai dari cacat hingga kematian. Tapi pertarungan ini terlalu mencolok. Saat ini, di pertemuan Feng Yunji, tidak hanya para biksu dari semua lapisan masyarakat di hutan belantara timur, tetapi juga para biksu baik dan jahat dari Kekaisaran Shenlong, dari Xinjiang Selatan, Gurun Barat, dan Beiling, hampir semua orang yang bisa datang ada di sini. Jika bukan karena hal lain, hanya untuk menyaksikan pertarungan besar ini. Perang ini adalah perang suci terbesar dalam 3000 tahun terakhir setelah 9 kaisar menekan kegelapan, dan bahkan mungkin meningkat menjadi pertempuran di alam kekaisaran. Wilayah kuno-kuno telah menjadi pusat badai Kunlun. Tentu saja, Sekte Jian telah menyadari formasi sebesar itu, dan semua orang di sekte tersebut bersiap untuk itu tanpa rasa takut. Di mana Mu Xuankong? Apakah kamu berani keluar gunung untuk berkumpul? Tian Xuanzi, yang sedang duduk di kursi naga emas ungu, berkata perlahan, suaranya tidak nyaring, tapi bisa terdengar jelas hingga ribuan mil. Ketika suaranya jatuh ke arah gerbang Jianzhong, penghalang besar yang menutupi Jianzhong segera muncul, menyebabkan riak yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Namun suara itu masih melewati penghalang, mengguncang 108 puncak gerbang luar Jianzhong. Namun tak lama kemudian, cahaya pedang bermekaran di masing-masing dari 100 puncak. Di bawah niat pedang, tidak peduli bagaimana suara suci bergema, puncak itu tetap tidak bergerak. Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa menghadapiku? Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan, jangan menggertak sekte pedang. Mu Xuankong tidak repot-repot berbicara dengan pihak lain, dan berteriak dingin ke puncak langit merah. Bersamaan dengan suara pedang, suara itu juga bergema ribuan mil jauhnya.
Mu Xuankong, jika kamu bersedia mundur dari formasi pedang Jiutian Taixuan, aku masih ingin memberikan jalan bagimu untuk bertahan hidup. Sekarang sepertinya kamu bertekad untuk menemani Yao Guang sampai mati bersama Sekte Pedang. Tian Xuanzi, yang duduk di kursi naga emas ungu, mencibir dan berkata dalam pemikiran yang dalam, semua orang suci akan mengambil tindakan sendiri. Mari kita coba dulu formasi legendaris yang dapat memblokir kaisar yang kuat. Janji. Setelah kata-kata Tian Xuanzi jatuh, lebih dari 500 orang suci yang kuat bubar, dan kemudian mereka mempersembahkan gulungan astrologi, dan bunga-bunga di jalan raya bermekaran satu demi satu di kehampaan. Cahaya suci yang sudah sangat terang segera menyilaukan hingga ekstrim pada saat ini, dan kekuatan suci yang luar biasa menghancurkan 36 lapisan langit dalam sekejap. Cahaya bintang yang tak berujung turun seperti hujan lebat, dan lebih dari 500 orang suci bermandikan cahaya bintang. Mereka mengangkat tangan dan menggunakan telapak tangan untuk jatuh menuju gerbang Gunung Jianzhong yang membentang ribuan mil jauhnya. Pemandangan yang luar biasa. Fluktuasi berbagai aturan suci antara langit dan bumi menyebabkan ruang menjadi terdistorsi, dan sinar cahaya yang menakutkan tiba-tiba jatuh, menyelimuti berbagai penglihatan. Setiap Saint Lord mempraktikkan seni bela diri yang berbeda, dan penglihatan yang diperoleh darinya sangat aneh, tetapi setiap sinar cahaya mengandung aturan jalan suci yang kuat. Biasanya, hanya satu sinar cahaya seperti ini dapat dengan mudah memusnahkan puncak gunung. Bang bang bang. Cahayanya seperti bola api yang menyala, menghantam penghalang setengah lingkaran gerbang Gunung Jianzhong, mengeluarkan suara keras yang terus-menerus. Momentum besar yang seolah-olah menghancurkan dunia masih gagal mengguncang penghalang gerbang gunung, namun hanya menimbulkan lebih banyak riak. Di puncak Cixiao, Mu Xuankong memegang pedang dengan kedua tangan dan ujung pedang berada di tanah. Holy Lord Phoenix Ilahi dan Great Sage Changmang berdiri di kiri dan kanannya. Selain itu, tidak ada orang suci yang kuat lainnya. Petapa Agung Changmang bertanya, berapa kali penghalang ini dapat memblokir serangan sebesar itu? Mu Xuankong berkata dengan jujur, jika kita menyerang seperti ini tanpa henti, kita dapat bertahan setidaknya 3 hari, tetapi Tian Xuanzi harus memiliki metode lain. Bagaimanapun, formasi pedang Taixuan memiliki kekurangan, jadi mungkin sulit untuk memblokirnya. Setelah mengatakan ini, Mu Xuankong berbalik dan berkata, saya akan meminta guru suci nanti untuk menghentikan Tian Xuanzi. Kekuatan Tian Xuanzi jauh lebih tinggi daripada orang bijak lainnya, begitu dia diizinkan turun ke gerbang gunung Sekte Pedang, itu akan menyebabkan pukulan yang menghancurkan. Holy Lord Phoenix Ilahi harus menghentikannya dan tidak bisa bertarung di gerbang gunung Sekte Pedang. Buntut dari pertarungan antara keduanya akan mempengaruhi vena suci gerbang gunung. Jadi begitu. Holy Lord Phoenix Ilahi mengangguk. Pada level mereka, meskipun mereka tidak sekuat alam kaisar, mereka hampir bisa menghancurkan mereka melawan para santa agung biasa. Begitu tidak ada yang menghentikan Tian Xuanzi dan mengizinkannya berkeliaran, gerbang Gunung Jianzhong tidak akan bisa bertahan lama. Tian Xuanzi, yang duduk di kursi naga emas ungu, tampak tenang dan tersenyum dengan tenang, semua orang suci, gerakan prajurit suci Xingyao, dan ambil tindakan secara individu. Tidak perlu menahan diri. Ledakan. Lebih dari 40 orang suci yang kuat tersebar di langit, dan kemudian menyebar ke alam surga dan Dao. Kekuatan suci yang ditimbulkan oleh mereka jauh lebih menakutkan daripada gabungan kekuatan orang suci sebelumnya. Setelah dilepaskan dari alam surga dan alam Dao, mereka berdiri dalam kehampaan, sungguh agung dan khusyuk seperti dewa, dan gerakan tangan dan kaki mereka membuat langit dan bumi bergetar. Dalam sekejap, situasinya berubah. Masing-masing orang suci mengorbankan senjata suci 7 sinar mereka. Lebih dari 40 berkas cahaya, baik cahaya pedang, cahaya pisau, atau cambuk panjang yang aneh, semuanya jatuh ke arah penghalang gerbang gunung. Klik. Kali ini, retakan muncul langsung di penghalang gerbang gunung, dan seluruh sekte pedang terguncang. Mu Xuankong tenang dan mengarahkan pedang suci di tangannya ke arah langit. Ledakan. Segera, energi bumi yang agung melonjak dari puncak sekte pedang, semuanya mengalir ke puncak Cixiao. Dalam sekejap, paksaan pada tubuh Mu Xuankong meroket dengan gila-gilaan. Cahaya pedang di tangannya meraung, mengangkat langit yang penyok lagi, dan semua cahaya pedang dan cahaya pedang hancur sebagai tanggapannya. Tanpa perintah Tian Xuanzi, 22 orang suci agung, kecuali Fu Guang dan Jue Ming, mengambil tindakan hampir bersamaan. Ledakan. Di bawah serangan Great Sage, gerakan membunuh setiap orang memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Tanah tidak dapat menahan tekanan, dan celah yang menakutkan terbuka. Banyak gunung, sungai, dan kota runtuh dan runtuh,
akibatnya menimbulkan gelombang, dan kehampaan terus pecah kemanapun ia melewatinya. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan Sekte Pedang akan abadi. Mu Xuankong berteriak keras dan berdiri dari puncak Cixiao murid tua yang ditempatkan di puncak 108, 7 puncak utama Sekte Pedang, merespons dengan keras pada saat yang sama. Bulan cerah akan bertahan selamanya, dan Sekte Pedang akan abadi. Di puncak Yantian, Ye Ziling membentuk segel suci dan segera berteriak dengan dingin, pedang. Pedang suci miliknya, membawa energi agung dari puncak Yantian, bangkit dan terbang menuju langit. Gosok 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 gosok. Saat berikutnya, sebuah pedang disuntik dengan niat pedang dan energi bumi oleh para murid dari semua sisi, dan mereka semua merebak ke udara. Dalam sekejap, ribuan pedang terbang melintasi langit dan mengembun menjadi bulan terang di belakang Mu Xuankong. Cahaya bulan seperti cahaya pedang yang menyilaukan, dan ribuan cahaya keemasan meledak. Mu Xuankong menggunakan formasi pedang Taixuan untuk mengendalikan ribuan pedang suci dan mengayunkan pedang itu dari udara. Segera, ada cahaya pedang setebal 100 kaki, dan dengan pedang ini, pedang itu ditembakkan dari ketinggian di bulan yang cerah. Ledakan. Gerakan membunuh dari 22 orang suci agung runtuh pada sentuhan pertama, dan sisa kekuatan cahaya pedang tersebar menjadi aliran cahaya dan menyerang orang-orang ini. Mereka masing-masing mengambil tindakan, bergerak di udara, baik untuk menghindari atau langsung menyerang aliran cahaya tersebut. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan ketakutan. Dengan bantuan kekuatan formasi pedang Taixuan, Mu Xuankong mampu bertarung melawan lebih dari 20 orang suci agung sendirian, sungguh luar biasa. Tapi bagaimana mungkin seseorang yang bisa menjadi orang bijak yang agung hidup sia-sia? Dia sama sekali tidak takut dengan formasi besar ini. Mereka mencibir dan bergegas menuju satu sama lain. Dipimpin oleh Petapa Agung Tianyao dari Sekte Tianyan dan Petapa Agung Wuxuan dari Sekte Wanlei, keduanya adalah pemimpin Tanah Suci, dan latar belakang kultivasi mereka yang mendalam jauh melampaui perbandingan para bijak agung lainnya. Keduanya menyerang Mu Xuankong secara langsung dan bersama-sama memblokir kekuatan pedang Mu Xuankong. Orang bijak lainnya menyerang dari jarak jauh atau mengganggu lingkungan sekitar. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bergabung, mereka berdua adalah rubah berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun, mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya dan memiliki pemahaman diam-diam tentang kerjasama mereka. Petapa Agung Jue kuno di antara 7 petapa Gunung Hitam, sebagai Master Tianxuan tertinggi, hanya memiliki gulungan suci yang disusun di sekeliling tubuhnya, matanya sedikit fokus, dan dia berkonsentrasi mengamati formasi pedang Taixuan 9 surga. Mata Mu Xuankong bersinar dengan cahaya keemasan, dan lautan emas yang luas melonjak jauh di dalam matanya, yang merupakan simbol dari puncak niat pedang cahaya ilahi. Di bawah tingkat kultivasinya, niat pedang cahaya ilahi meledak dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Lin Yun. Gunung dan sungai bergema, dan aura kekuatan yang menakjubkan sangat kuat. Mengandalkan formasi pedang Taixuan dan dukungan niat pedang dari para murid Sekte Pedang Zufeng, dia sendirian menghadapi banyak orang suci agung ini tanpa tertinggal sama sekali. Klik, klik, klik. Bulan terang yang terdiri dari ribuan pedang suci mengeluarkan suara keras saat berputar, dan cahaya pedang terbang keluar seperti aliran cahaya. Orang bijak yang mengganggunya harus mengambil tindakan untuk melawan mereka. Formasi pedang Jiutian Taixuan memenuhi reputasi bergengsinya. Sayangnya, Tianyao dan Wuxuan yang berdiri di depan Mu Xuankong juga merupakan dua orang yang kejam. Salah satu dari mereka keluar dari domain Dao Matahari, memegang pedang suci tertinggi di tangan, dan menggunakan teknik pedang penghancur bintang dari Sekte Tianyan secara maksimal. Wuxuan dari 10.000 guntur Sekte bahkan lebih menakutkan, dia memegang bendera dengan 10.000 jenis guntur ilahi tercetak di atasnya. Di bawah pengibaran bendera suci, kilat dan guntur sama menakutkannya dengan bencana. Tian Xuanzi, yang sedang duduk di singgasana naga ungu, menyaksikan pemandangan itu dengan penuh minat, dengan senyuman di wajahnya dan tidak sedikit pun rasa cemas. Mingzong Fuguang, Sage Agung, berkata, seperti yang diharapkan oleh Guru Suci, dengan dukungan formasi pedang Taixuan 9 surga, lebih dari 20 Sage Agung tidak dapat menerobos. Orang bijak Agung Jueming memiliki pandangan yang berbisa dan berkata dengan dingin, tetapi penghalang gerbang gunung tidak dapat menahan serangan berulang kali dari orang bijak Agung. Mu Xuankong harus mengambil tindakan secara pribadi untuk mempertahankannya. Saat Sage Agung bertarung, para Holy Lord dan Lord lainnya juga tidak diam, dan masih menyerang penghalang gerbang gunung. Efeknya ada, tapi tidak terlihat jelas. Tian Xuanzi terkekeh pelan dan berkata, dikabarkan bahwa formasi ini dapat menahan orang kuat setingkat kaisar.
Sekarang tampaknya rumor tersebut agak dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, ini adalah formasi yang cacat dan tidak lagi seberani dulu. Menjadi, biarkan taktik kuno mengambil tindakan. Bertarung seperti ini, itu tidak menarik, kita masih harus memotong garis suci Sekte Pedang sesegera mungkin. Sage Agung Jueming mengangguk, bibirnya bergerak dan menyampaikan pesan secara diam-diam. Sage Agung dari Jue kuno menerima pesan tersebut, dan senyuman dingin muncul di wajahnya, dia melakukan gerakan backhand, dan 72 bendera formasi dengan warna berbeda muncul di sekelilingnya. Kemudian dengan jentikan jarinya, bendera formasi itu seperti tombak tajam, menembus penghalang gerbang gunung dan jatuh menuju puncak Jianzhong. Tidak baik. Wajah Holy Lord Phoenix Ilahi dan Great Sage Changmang di puncak Cixiao sedikit berubah, dan mereka masing-masing mengambil tindakan, berharap untuk menghancurkan formasi bendera sebelum dibuka. Tetapi setelah bendera formasi menembus penghalang, mereka hanya ada sesaat sebelum semuanya meledak, dan semua pola suci tertinggi yang tergambar di dalamnya terbang keluar. Itu membentuk peta pegunungan dan sungai yang sangat luas, dan gulungan itu hanya ada dalam sekejap mata sebelum dipotong-potong oleh Sage Agung dari Sekte Pedang. Tapi kedipan mata ini sudah cukup bagi Sage Agung Gu Jue. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dengan kuat, dan dua bayangan naga terbang keluar dari lengan bajunya. Bayangan naga itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju bulan yang cerah. Kedua aliran cahaya itu bertemu di udara dan membentuk gunting aneh. Di bawah kendali Gu Jue, mereka menggigit satu sama lain seperti tengu memakan bulan. Klik. Saat digigit, kebetulan saat diagram gunung dan sungai memblokir gerbang gunung Jianzhong, dan Hao Iwe langsung digigit dengan celah yang besar. Ketika peta gunung dan sungai dipotong-potong, celahnya masih melebar, dan gunting terus mengerahkan tenaga. Gunting pembunuh naga. Itu gunting pembunuh naga dari Paviliun Shinto. Para biksu yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan segera mengenali asal-usul gunting tersebut, dan ekspresi mereka berubah drastis. Tian Xuanzi, yang duduk di singgasana naga emas ungu, tertawa keras, bangkit dari singgasana, dan berteriak di udara, "Saya satu-satunya di dunia. Naga biru ada di atas, hormati perintah saya." Dia berdiri di celah lantai 36, pakaian putihnya berkibar, rambut pirangnya bersinar terang, dan dia langsung mencetaknya dengan telapak tangan. Ledakan. Bintang tertinggi Changlong bawaan langsung dibangunkan oleh telapak tangan ini, dan cakar naga yang sangat besar jatuh dari luar langit dengan telapak tangan ini. Cakar naga yang menakutkan terus-menerus memecahkan tirai langit, dan cakar naga itu begitu besar sehingga tak terbayangkan, dan benar-benar menyelimuti seluruh gerbang gunung Sekte Pedang. Adegan ini segera membuat banyak orang putus asa, Musuan Kong mendongak, wajahnya berubah drastis, dan orang itu berteriak dengan sedih di udara, "Ini dia pedangnya." Semua kultivator pedang di 7 puncak utama dan 108 puncak kecil dari Sekte Pedang berdiri dan mengaktifkan pedang yang mereka bawa dan pedang yang berdiri di sekitar mereka. Gosok 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 gosok. Pedang panjang, di bawah kendali Musuan Kong, berubah menjadi pilar yang terus menyebar dan tumbuh, mencoba menahan cakar naga biru tertinggi bawaan. Pemandangan yang mengejutkan. Hampir semua pedang yang disembunyikan Sekte Pedang sejak didirikannya dimobilisasi, dan para murid, diaken, dan penatua dari atas ke bawah semuanya menuangkan niat pedang seumur hidup mereka ke dalamnya. Mereka berkumpul untuk membentuk pilar pedang Optimus yang tebalnya 100 kaki dan panjang 10.000 meter dan masih menjulang tinggi. Pemandangan ini membuat orang merasa seolah-olah langit akan runtuh tetapi masih bisa bertahan. Klik, klik, klik. Namun hasilnya sangat memilukan, formasi pedang Jiutian Taixuan sudah kurang, dan setidaknya 30% kekuatannya dihancurkan oleh gunting pembunuh naga. Pilar pedang Optimus terus-menerus ditekan oleh penindasan cakar naga Chang tertinggi bawaan. Percikan terbang dari cakar naga, dan pedang suci itu hancur sebagai tanggapannya dan jatuh ke kedua sisi pilar. Fiuh! Banyak murid Sekte Pedang yang tidak dapat bertahan segera berlutut, wajah mereka pucat dan muntah darah. Ledakan. Penghalang gerbang gunung Sekte Pedang akhirnya gagal bertahan dan dihancurkan berkeping-keping oleh cakar naga, dan banyak murid dikirim terbang keluar. Tian Xuanzi duduk di singgasana naga lagi, memegangi kepalanya dengan tangan kanan dan memiringkan kepalanya untuk melihat semuanya, dengan senyuman sinis di bibirnya. Yang Mulia Xuan Tian, tak terkalahkan di zaman kuno. Yang Mulia Xuan Tian, tak terkalahkan di zaman kuno. Melihat Tian Xuanzi menunjukkan kekuatannya, seseorang segera berteriak dengan keras, dan kubu Sekte Xuantian terguncang sejenak. Melihat seluruh gerbang gunung akan ditekan oleh cakar naga, deru angin yang kencang dan nyaring terdengar antara langit dan bumi. Seekor burung Phoenix api mengepakkan sayapnya dan bangkit dari tanah.
Dengan keras, ia langsung menghantam cakar naga yang perkasa, dan cakar naga yang menakutkan itu segera terbelah. Mu Xuankong melakukan tendangan voli, dan pilar pedang Optimus segera bangkit, menghancurkan sisa cakar naga menjadi beberapa bagian. Phoenix api berdiri di kehampaan dan mengembun menjadi wujud Holy Lord of the Phoenix ilahi. Dia kaya dan tampan, dengan keanggunan yang tiada taraf, dan pedang tambahan muncul dari telapak tangannya saat dia memegangnya. Petapa Agung Xuantian memiliki metode yang bagus, dan saya juga punya trik. Tolong beri saya beberapa nasihat. Holy Lord Phoenix ilahi tersenyum dengan pedang di tangannya. Kekuatan pedang tampaknya bahkan lebih menakutkan daripada Mu Xuankong. Dia tersenyum dan berkata, dengarkan angin untuk pedang ini. Saat pedang diayunkan, wajah para orang bijak agung yang ingin mengambil kesempatan untuk datang ke gerbang Gunung Sekte Pedang berubah drastis, dan mereka semua menjauh dan terbang kembali, tidak berani memblokir kekuatan pedang. Saya melihat cahaya pedang membawa angin yang tak terbatas, angin meniup pegunungan di kejauhan dan memaksa mereka menundukkan kepala, dan angkasa seperti air, menciptakan ribuan gelombang besar. Kemudian harimau itu mengaum dan naga itu mengaum ke langit. Dengarkan auman angin dengan pedang ini, harimau mengaum dan naga mengaum tertiup angin. Bab 2413 di atas naga biru. Aku punya pedang, dan dengarkan angin. Pedang Holy Lord Phoenix ilahi langsung memaksa mundur banyak Great Sein. Sebelum Great Sage bisa menyingkir, dia mengerang beberapa kali di udara, dan retakan mengerikan muncul di domain Dao. Di antara lebih dari 20 orang suci agung, hanya 2 orang suci agung, Tianyao dan Wuxuan, dengan kultivasi pemimpin tanah suci yang menakutkan, yang mampu menghadapi pedang itu secara langsung. Tapi dia masih terpaksa mundur oleh cahaya pedang, dan dia akan mundur langsung ke kursi naga emas ungu Tian Xuanzi. Menyebar. Tian Xuanzi berkata dengan acuh tak acuh, lalu menjentikkan jarinya, dan pedang suci naga emas segera terbang dari kursi di belakangnya. Ledakan. Pedang suci naga emas membawa kekuatan pedang yang agung, menghancurkan cahaya pedang Dewa Suci Phoenix hanya dalam sekejap. Tianyao dan Sage Agung Wuxun, yang nyaris tidak bisa menghindar, terlihat agak jelek. Baik Tian Xuanzi maupun Holy Lord Shen Huang bukanlah ahli pedang yang mahir dalam ilmu pedang, namun keduanya menunjukkan kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada Great Sein lainnya hanya dengan menggunakan pedang. Dentang. Pedang suci naga emas berubah menjadi naga emas, melarikan diri lagi, dan mendarat di kursi di belakangnya, mengeluarkan suara pedang yang berdentang. Dia layak menjadi Holy Lord of the Phoenix ilahi yang bisa menyaingi Yao Guang saat itu. Aku telah belajar pedang ini darimu. Tian Xuanzi duduk di kursi naga emas ungu, menatap Holy Lord Phoenix ilahi. Orang suci agung lainnya mengambil kesempatan untuk mundur dan kembali ke belakang kursi naga emas ungu, jelas ingin menghindari ujung tajam Dewa Phoenix ilahi. Petapa Agung Xuantian memang memiliki keanggunan yang tak terbatas. Rumor yang beredar benar sekali. Kaisar ilahi dan Tuan Suci memandang Tian Xuanzi tampan yang duduk di kursi naga emas ungu. Dia dipenuhi dengan emosi dan tidak berani meremehkan kekuatannya. Yang mulia, jangan bicara omong kosong padanya. Dia hanya mencoba untuk menunda waktu. Mu Xuankong baru saja terluka parah. Di bawah cakar naga, Sekte Pedang pasti berada dalam kekacauan. Ini adalah waktunya untuk melancarkan serangan besar-besaran. Sage Agung Jueming melirik Mu Xuankong, yang berada di kejauhan dan kembali ke puncak Cixiao, dan mengingatkannya. Siapa sangka Tian Xuanzi melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah. Penghalang gerbang gunung telah rusak, dan urat suci Sekte Pedang cepat atau lambat akan rusak. Bahkan jika kita benar-benar harus menunda waktu, Suci Tuan Shen Huang memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya menunggunya sebentar. 3 saat. Holy Lord Phoenix ilahi tampak sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum, sungguh semangat. Tian Xuanzi berkata dengan rasa ingin tahu, saya benar-benar ingin tahu bagaimana Lin Yun membujuk Anda. Bisakah Guru Suci menjelaskan keraguannya? Dia benar-benar menawan. Jika Anda tidak datang, Sekte Pedang ini dapat dengan mudah dikalahkan. Holy Lord Shen Huang berkata dengan tenang, dia memenuhi keinginan lamanya untuk Gunung Shen Huang, tetapi bahkan jika ini tidak terjadi, dengan pecahan api ilahi yang dia bawa ke Gunung Shen Huang, saya pasti akan datang untuk pertempuran hari ini. Tian Xuanzi berpikir ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengulurkan tangannya, dan Kaisar Naga Ling terbang langsung menuju Sage Agung Fuguang, yang terkejut dan dengan cepat menangkapnya. Kepala Sekolah Fuguang, aku akan meminjamkanmu perintah Naga Kaisar untuk saat ini. Semua orang suci yang hadir menghormati perintahmu. Jika kamu tidak patuh, kamu akan tidak menghormati permaisuri.
Tian Xuanzi berkata dengan santai, Holy Master Phoenix Ilahi dan saya ingin belajar satu sama lain, dan Anda dapat langsung menyerang Sekte Pedang. Janji. Petapa Agung Fuguang sangat gembira, dan segera memegang perintah Kaisar di tangannya dan berkata, Jue Ming, Tian Yao, dan Wuxuan akan menyerang puncak utama Cixiao bersamaku. Petapa agung lainnya dari Sekte Pedang Patah akan bergabung denganku di belakang 6 puncak utama. Orang suci dan orang suci yang tersisa akan membubarkan dan menarik 108 puncak luar dari Sekte Pedang. Janji. Semua orang menerima perintah mereka, lalu melewati Holy Lord Phoenix Ilahi dan jatuh menuju gerbang Gunung Jianzong seperti kilat. Ekspresi Holy Lord Phoenix Ilahi segera berubah. Di bawah distribusi seperti itu, Jianzong sama sekali tidak dapat memblokirnya. Saat ini, hanya ada Sage Agung Mu Xuankong dan Changmang di puncak Cixiao, dan hanya 2 Sage Agung yang menjaga 6 puncak utama lainnya. Setiap puncak utama hampir harus menghadapi 3 hingga 4 Sage Agung. Adapun 108 puncak di luar, mereka benar-benar kewalahan dalam hal jumlah orang suci dan orang suci. Dia cemas, tapi dia tidak menghentikannya. Tian Xuanzi sedang menatapnya. Tian Xuanzi tersenyum dan berkata dengan lembut, terserah Anda, saya berhasil ditahan oleh Anda. Holy Lord Phoenix Ilahi sedikit mengernyit, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tian Xuanzi tidak menghindar dan berkata sambil tersenyum, jika Anda tinggal di puncak Cixiao, bahkan jika puncak utama lainnya terputus sepenuhnya, pembuluh darah suci Sekte Pedang mungkin akan mampu bertahan sampai kesengsaraan Yao Guang selesai, tapi sekarang tidak ada kemungkinan. Kamu ingin menahanku, tapi kenapa aku tidak ingin menghancurkanmu? Ayo pergi ke langit dan bertarung, agar aku bisa belajar cara waktu darimu. Tian Xuanzi menempatkan kucing Jiuli di atas tahta naga, dan kemudian memimpin dalam terbang menuju lantai 36. Holy Lord Shen Huang menatap kucing Jiuli di singgasana naga saat pikirannya berubah, dia ingin kembali ke puncak utama Cixiao sejenak. Tetapi sangat tidak mungkin untuk mengetahui apakah yang dikatakan Tian Xuanzi itu benar atau salah. Kucing Jiuli, yang sedang ditatap oleh Holy Lord Phoenix Ilahi, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Bahkan ia berbaring menyamping di singgasana naga, menatap dengan santai ke arah Holy Lord Phoenix Ilahi dengan sepasang mata berdarah. Pikiran Holy Lord Phoenix Ilahi bergerak sedikit, dan orang itu tiba-tiba menghilang di tempat. Dia datang ke langit ke-36 dan melihat Tian Xuanzi berdiri di langit berbintang. Dalam 36 hari ini, 2 orang terkuat di bawah kerajaan Kaisar Alam Kunlun mulai bertarung. Saat keduanya bertarung, perang Sekte Pedang juga dimulai. 6 puncak utama Cixiao, Jin Xiao, Zik Xiao, Shen Xiao, Qing Qiao, Big Xiao dan Dan Xiao masing-masing memiliki orang suci agung yang turun ke sana. 108 puncak terluar, terutama puncak Yantian, juga diserang oleh Holy Lord dan Holy Lord. Seluruh gerbang Gunung Jianzong langsung menjadi medan perang terbesar di Kunlun. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Jianzong. 4 orang suci tertinggi, Fu Guang, Jue Ming, Tian Yao, dan Wuxun, mendarat langsung di puncak Cixiao. Mereka adalah 4 orang suci terhebat dari Kam Sekte Xuantian, kecuali Tian Xuanzi. Namun, hanya Mu Xuankong dan Sage Agung Changmang yang ditempatkan di puncak Cixiao. Ketika formasi pedang Jiutian Taixuan dipatahkan, Mu Xuankong hanya dapat mengandalkan ki dari gerbang gunung Sekte Pedang untuk mendapatkan dukungan. Puncak Cixiao, apakah hanya kalian berdua? Kepala Sekolah Mingzong Fuguang Grid Sage cukup terkejut dan berkata sambil tersenyum, Kepala Sekolahmu merasa bahwa jika kita dapat mempertahankan puncak utama Sekte Pedang hanya dengan 2 orang, kita memandang rendah 3 tanah suci dan gunung hitam kita. Ledakan. Saat dia berbicara, salah satu dari 108 puncak Sekte luar pecah, urat suci jauh di dasar gunung hancur, dan energi suci yang agung berubah menjadi kolom air dan dimuntahkan. Energi suci menyembur ke udara dan segera berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Energi suci mengalir deras. Ups. Murid-murid Sekte Pedang yang menjaga puncak gunung segera terbang menuju puncak Yantian sesuai kesepakatan. Mereka sangat pemberani, namun beberapa dari mereka masih tertangkap dan dibunuh di tempat, dan suara pedang patah sangat menyedihkan. Energi mental beberapa orang di puncak Cixiao tersapu, dan mereka dapat melihat pemandangan itu dengan jelas. Wajah Mu Xuankong suram, dan matanya sangat dingin. Dia bergabung dengan Tian Kuanling, dan langsung merasakan bahwa energi bumi dari seluruh gerbang gunung sedikit berkurang. Sepertinya meskipun aku tidak perlu mengambil tindakan, garis tanah Sekte Pedang ini akan hancur berkeping-keping. Kata Sage Agung Fu Guang sambil tersenyum.
Sage Agung Jueming melirik ke langit ke-36, tempat Tian Xuanzi dan Holy Lord Shen Huang bertarung dengan sengit. Mereka bertarung di langit berbintang. Pertempuran itu begitu sengit sehingga seseorang dapat merasakan kengeriannya bahkan dari 36 tingkat surga. Ayo bertarung dengan cepat. Kedua guru suci bertarung satu sama lain, dan hasilnya tidak diketahui. Jika silsilah suci Sekte Pedang terputus, bahkan jika guru suci Phoenix Suci cukup beruntung untuk menang, dia tidak akan bisa pulih. Sage Agung Jueming menarik pandangannya dan berkata dengan tenang. Aku akan mengurus orang tua ini dulu. Kalian berurusan dengan Mu Xuankong, 3 lawan 1. Bolehkah? Sage Agung Jueming menyelesaikan kata-katanya dan bergegas menuju Sage Agung Changmang terlebih dahulu. Pria tua, petapa Agung Changmang segera mencibir. Setelah bertahun-tahun tidak mengambil tindakan, dunia justru telah melupakan pamor silsilah Changlong. Jueming sangat sombong, dia menguasai jalan suci kematian dan pembunuhan di antara 36 jalan suci tertinggi. Kedua jalan suci tertinggi ini sangat cocok dengan Grimoire Nirwana yang dia latih. Saat tubuhnya bergerak sedikit, cahaya ajaib yang tak ada habisnya melonjak. Saat alam Dao terbuka, itu seperti 18 tingkat neraka yang turun ke dunia, dengan hantu menangis dan serigala melolong, dan setiap telapak tangan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Fu Guang dan 3 orang lainnya melihat lebih dekat dan mengetahui bahwa sebagai bos dari 7 orang suci Gunung Hitam, dia memang luar biasa. Sage Agung Changmang untuk sementara menghindari serangan itu dan mundur beberapa langkah, membuat Sage Agung Jueming menjadi semakin arogan. Aku tidak tahu dari mana lelaki tua ini berasal. Tubuhnya cukup kuat. Aku penasaran berapa banyak lagi tamparan yang bisa dia dapat dariku. Sulit bagiku untuk menahan Ki Suci Nirwana di penjara iblis tertinggi, hahaha. Sage Agung Jueming tertawa liar. Di sisi lain, ketiga petapa Agung Fu Guang mengambil tindakan masing-masing dan juga menyerang Mu Xuankong. Selama kita berurusan dengan 2 orang di depan kita dan memotong pembuluh darah suci di bawah bagian depan utama puncak Cixiao, masalahnya hampir selesai. Bang! Tapi begitu Mu Xuankong bergerak, dengan berkah energi bumi gerbang gunung, 7 pedang suci muncul di belakangnya, dan cahaya pedang meledak. Sage Agung Fu Guang tertangkap basah dan dikirim terbang keluar. Kemudian, sambil melambaikan cahaya pedang, Mu Xuankong mendorong kode pedang Taixuan secara ekstrim, menggunakan energi bumi gerbang gunung yang megah dan luas serta hantu dari 7 pedang suci di belakangnya untuk memaksa Tian Yao dan Wu Xuan mundur selangkah demi selangkah. Apa yang terjadi? The Great Sage Jueming sedikit terganggu, dan pada saat gangguan ini, mata Great Sage Changmang yang keruh dan tua meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba ada angin kencang dan guntur, dan sebuah gulungan astrologi terbuka di belakangnya, yang merupakan gambaran astrologi dari Changlong tertinggi bawaan. Kemarahan naga biru. Ada pusaran air yang berputar di telapak tangan petapa Agung Changmang, bergemuruh, dan langit, bumi, gunung dan sungai berguncang. Kekuatan agung berputar, dan dengan keras, Sage Jueming Agung terlempar secara langsung. Noda darah tumpah dari sudut mulutnya, dan roh jahat di penjara iblis tertinggi mengeluarkan teriakan nyaring. Pakaian petapa Agung Changmang meledak, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan kekar, seolah-olah seekor naga biru hidup di dalam tubuhnya. Orang tua. Saat Kaisar Selatan belum bangkit, kalian semua menderita kerugian di tanganku. Bodoh sekali, kalian masih berani memanggilku orang tua. Aku adalah petapa Agung Changmang, pemimpin klan ke-200 dari silsilah Changlong setelahnya jatuhnya Longmen. Petapa Agung Changmang tertawa dengan ganas, alisnya melonjak karena amarah, dan matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang sengit. Tinggalkan dari sini dulu. Energi di gerbang gunung konstan. Dengan berkah dari formasi pedang Taixuan, orang ini terlalu menakutkan. Sage Agung Fu Guang membuat keputusan di dalam hatinya dan berkata, hancurkan puncak utama lainnya terlebih dahulu, dan jangan terlibat dengannya. Kamu boleh pergi. Mu Xuankong mendengus dingin dan berteriak marah. Ledakan. Seluruh puncak Cixiao berguncang hebat, dan kemudian mekar dengan niat pedang yang agung. Gunung itu menjulang seperti pedang dengan niat pedang, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya terkelupas dari puncaknya. Petapa Agung Changmang mengeluarkan raungan panjang dan berubah menjadi naga biru sepanjang 10.000 kaki yang mengelilingi puncak Cixiao di bawah. Kemudian kepala naga besar muncul di belakang beberapa orang dan meraung ke arah mereka. Bang bang bang. Kemanapun kepala naga itu lewat, gedung-gedung tinggi yang tak terhitung jumlahnya dan pohon-pohon kuno yang menopang langit runtuh, dan 4 orang bijak Agung Fu Guang dengan cepat menyingkir.
Mu Xuankong naik ke udara, dan ketika dia mendarat, dia berdiri di atas kepala naga, dia memelototi keempat orang itu dari posisi tinggi, dan berkata dengan dingin, semuanya, tolong tetap di sini di puncak Cixiao dan terima kematianmu. Mereka berempat adalah orang bijak terkuat di kamp musuh, kecuali Tian Xuanzi, dan mereka tidak dapat menghentikan mereka dari puncak lainnya. Pemandangan yang begitu mengerikan langsung mengejutkan mereka berempat. Sage Agung Fuguang dengan cepat menenangkan diri dan berkata, dia adalah seorang guru suci. Kode pedang Taixuan kehilangan dua puncak. Dia tidak akan bertahan lama, dan dia tidak akan mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Beberapa orang tahu bahwa sekarang adalah waktu yang paling berbahaya, dan puncak Cixiao adalah jebakan bagi mereka, dan mereka harus melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Bab 2414 Yao Guang tidak bisa dihina. Di atas kepala Changlong tempat Istana Suci Agung Changmang diubah, Mu Xuankong berdiri dengan pedang, cahaya pedang di tubuhnya bersinar terang, dan pada saat yang sama, terjadi gelombang besar energi bumi. Energi bumi begitu kaya sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti seberkas cahaya redup yang terus-menerus disuntikkan ke tubuh Mu Xuankong. Energi bumi bukan hanya energi bumi gerbang gunung dari silsilah suci Sekte Pedang, tetapi juga warisan roh kepahlawanan yang dikumpulkan oleh Sekte Pedang selama ratusan ribu tahun. Sisa jiwa leluhur yang tewas dalam pertempuran juga memiliki obsesi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan semua berkah ini pada Mu Xuankong, dia bisa menekan penguasa tiga tanah suci di gerbang gunung Sekte Pedang dengan budidayanya di puncak Holy Lord. Pemandangan saat ini sangat mengerikan. Bunga naga biru di tanah suci yang luas berputar-putar mengelilingi gunung, bahkan setelah melewati puncak gunung, ia masih berputar-putar. Dalam sekejap mata, tingginya ribuan kaki, dan keempat orang Fu Guang terjebak dengan tubuh naga biru, seolah-olah mereka terjebak di dasar sumur. Beberapa orang ketakutan, dan menggunakan berbagai cara untuk bertahan hidup dalam periode waktu ini. Gambaran yang begitu mengejutkan memberikan semangat yang besar bagi semua orang di Sekte Pedang. Puncak Shen Xiao. Ye Guhan ditempatkan di sini. Lawannya adalah dua orang suci agung yang keluar dari Mingzong. Mereka memiliki kultivasi yang mendalam dan telah mengembangkan kode ilahi matahari dan bulan ke tingkat yang sangat tinggi. Yang paling penting adalah salah satu dari keduanya ahli dalam jalan suci matahari dan yang lainnya ahli dalam jalan suci Taiyin, dan mereka bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Menghadapi dua orang bijak veteran tanah suci, Ye Guhan tidak takut sama sekali. Tingkat kultivasinya tidak sebaik yang lain, tapi dia bisa menguasai jalan suci ruang angkasa yang abadi. Ia juga menguasai manual pedang Taixuan dan Xuantian Baojian pada saat yang bersamaan. Saat bertarung satu lawan dua, ia tidak hanya tidak dirugikan, bahkan menekan lawan untuk bertarung lagi. Tapi sayang sekali saya tidak bisa menggunakannya. Selain dua orang suci agung dari Sekte Ming, ada dua orang suci agung yang datang ke puncak Shen Xiao. Yang satu adalah lelaki tua kurong dari 7 orang suci Gunung Hitam, dan yang lainnya adalah tetua tanah suci dari Sekte Tianyan. Patua kurong memiliki kultivasi yang mendalam, dan dia mencapai puncak dan kondisi sempurna dari Sage Agung beberapa tahun yang lalu. Pada saat yang sama, dia memiliki jalan kehidupan dan jalan kematian, dan keterampilan pedang kurong sangat aneh. Dan sulit untuk diatasi. Lawannya adalah Xiao Bingfeng, yang hampir tidak bisa menghadapi lawannya dengan mengandalkan pola kotak pedang layang-layang ungu. Kini kotak pedang Ziyuan telah mengumpulkan 4 simbol ketuhanan tertinggi, yaitu Jifeng, Wan Lei, Matahari dan Bulan, dan Ye Huo. Jika itu adalah orang bijak biasa, Xiao Bingfeng dapat dengan mudah mengatasinya. Tapi lelaki tua kurong ini benar-benar tidak mudah untuk diajak main-main, dan tingkat kultivasi Xiao Bingfeng sendiri masih agak rendah. Kultivasinya belum menembus alam Holy Lord, jadi dia tidak bisa mengaktifkan kotak pedang layang-layang ungu dengan baik, dan hanya bisa memblokir lawan, selalu berada di sisi bertahan. Sayang sekali saya tidak bisa mengumpulkan ketujuh simbol dewa tertinggi. Xiao Bingfeng sangat kesal. Jika ketujuh pola dewa tertinggi dikumpulkan, kotak pedang layang-layang ungu akan setara dengan tanah suci abadi, dan kekuatannya akan mengalami perubahan yang tak terbayangkan dan menakutkan. Ketika saatnya tiba, itu akan melampaui artefak orang suci tertinggi dan menjadi eksistensi yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan senjata ilahi. Andai saja bajingan itu ada di sini. Bagaimanapun juga, kotak pedang Ziyuan diserahkan kepadanya oleh Ziyuan, dan ilmu pedangnya serta jalan suci reinkarnasi sudah cukup untuk mengendalikannya dengan sempurna. Saat Xiao Bingfeng memikirkannya, lawannya, Pak Tua Kurong, sangat mudah tersinggung, dengan ekspresi frustrasi di wajahnya.
Karena kaisar tidak bisa melakukan apapun kepada pihak lain, tetapi dia tidak bersikap lunak sama sekali. Orang tua, kamu belum makan, kamu tidak punya kekuatan sama sekali. Untuk orang tua sepertimu, ketika aku masih muda, salah satu dari kalian bisa bertarung melawan 10 orang. Aku sudah tua, darahku lemah, tapi aku belum sempat menjadi kaisar. Hehe Pak Tua, kamu pasti merasa sangat tidak nyaman. Setiap hari saat kamu tidur, kamu hitung dengan jari berapa hari kamu masih hidup. Hehe, kenapa kamu harus mengorbankan hidupmu untuk Tian Xuanzi? Panggil aku kakek, dan aku akan mempertimbangkan untuk memperpanjang hidupmu. Pak Tua Kurong sangat marah, terutama ketika dia mengejeknya karena darahnya yang lemah dan kurangnya kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, hal itu membuat hatinya sakit. Sayangnya, gadis ini bahkan bukan orang suci, dia dapat dengan mudah menghancurkan seekor semut sampai mati di hari kerja, tetapi hari ini dia tidak dapat menyakitinya tidak peduli seberapa keras dia memukulnya. Mengandalkan kotak pedang aneh, 4 pola dewa tertinggi yang menjaga 4 arah, dan segala macam rahasia seni bela diri yang tidak diketahui membuatnya sangat kesal. Sial, aku marah sekali, apa latar belakangmu? Orang tua Kurong mengayunkan pisaunya dan menyerang dengan liar. Setiap pisau dapat dengan mudah mengobrak-abrik ruang, dan terdapat teror besar dalam transisi antara hidup dan mati. Namanya Kurong, tapi itu lebih dari sekedar gelar, dia bisa dengan mudah mengendalikan hidup dan mati seseorang hanya dengan satu pikiran. Dengan transformasi Kurong, bahkan jika lawannya berubah menjadi jiwa, dia tidak bisa lepas dari siksaannya. Hehe, lalu dengarkan baik-baik, kaisar ini adalah kaisar pembantaian tertinggi dari klan Dewa Phoenix, di seluruh dunia, 36 hari dan 72 tempat. Bing Feng kecil berdiri di atas kotak pedang layang-layang ungu yang digantung, memandang ke pihak lain sambil tersenyum, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Penyiksaan terhebat. Sebelum laporan selesai, wajah Pak Tua Kurong berubah menjadi hijau, dia tidak tahu bahwa Xiao Bing Feng mengatakan yang sebenarnya, dia hanya merasa pihak lain sedang mempermainkannya. Ye Guhan, yang bertarung 1 lawan 2, tidak bisa menahan tawa, tapi dia benar-benar tidak bisa tertawa saat ini. Keduanya baik-baik saja, tapi masalah sebenarnya di puncak Shen Xiao adalah Ma Kuan. Mu Chuan mengambil alih energi bumi puncak Shen Xiao dan bekerja keras untuk menghadapi orang bijak agung dari Sekte Tianyan, yang disebut orang bijak agung Xuan Xuan. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada Pak Tua Kurong, tapi bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi yang menakutkan di alam Sage Agung. Tidak banyak energi bumi yang bisa dipinjam oleh puncak Shen Xiao. Tingkat kultivasi Mu Chuan lebih rendah daripada Xiao Bing Feng. Dia hanya bisa melawan puluhan gerakan, tetapi dia sudah terluka parah. Jika kucing kecil pencuri itu tidak ada di sana untuk membantunya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Ketika 1 orang dan 1 kucing bergabung, situasinya menjadi sangat buruk, dan kekalahan hanya akan terjadi cepat atau lambat. Setelah 10 gerakan, Sage Agung Xuanzhen menghempaskan Mu Chuan dengan 1 telapak tangan. Fiuh! Seluruh dada Makikawa langsung ditinju, dan dia terbaring lemah di tanah, dia sangat marah di tempat, dan vitalitasnya terus terkuras habis. Murid Yao Guang tidak lebih dari ini. Jika bukan karena perlindungan energi bumi, kamu bahkan tidak akan bisa meninggalkan tulang apapun dengan telapak tangan ini. Sage Agung Xuan mendengus dingin, dan matanya tertuju pada kucing pencuri kecil yang menyerang di udara. Mendesis. Melihat situasinya tidak berjalan baik, kucing kecil pencuri itu berbalik dan lari, mendarat di samping Makikawa dan memegang kerah bajunya di mulutnya sambil terus mundur. Melihat ini, petapa Agung Xuan mencibir, murid Yao Guang yang bermartabat bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kucing. Matanya menoleh dan tertuju pada Xiao Bing Feng dan Ye Guhan. Sekarang situasinya telah berubah, tidak peduli siapa yang dia bantu hadapi, dia akan langsung merusak keseimbangan. Xuan Kong, tolong berhenti berkicau dan bantu aku merawat gadis ini. Kotak pedangnya pasti merupakan harta karun. Ketika lelaki tua Kurong melihat bahwa dia telah mengalahkan seorang junior dan masih di sana, dia tidak bisa menahan amarah dan kutukan di dalam hatinya. Xiao Bing Feng dan Ye Guhan sama-sama merasa tegang di hati mereka. Dia belum mati. Jika murid langsungnya meninggal, Yao Guang akan menyadarinya bahkan selama masa kesusahan besar. Aku ingin tahu apakah itu akan mematahkan kondisi pikirannya. Petapa Agung Xuanzhen tersenyum garang, tapi tidak berniat melepaskan Ma Kuan, dia menghindar dan bergegas menuju Ma Kuan. Dalam jarak seperti itu, seolah-olah dia sedang berteleportasi. Begitu pikirannya muncul di benaknya, dia tiba di depan Makikawa. Dia mengangkat tangannya dan hendak menghancurkan lawan sepenuhnya dengan 1 telapak tangan. Berdengung.
Tetapi pada saat ini, kilatan cahaya pedang datang dengan cepat, suara pedang itu semanis auman naga, dan ujung pedang menembus telapak tangan petapa Agung Xuanxuan. Bang! Sage Agung Xuanxuan menjerit dan terlempar ke belakang oleh cahaya pedang. Gosok 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 gosok. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia mendapatkan kembali pijakannya. Ketika dia membalikkan tangannya, dia melihat darah meluap dari telapak tangannya. Di bawah niat pedang yang tersisa, lukanya tidak pernah sembuh. Petapa Agung Xuanxuan sangat marah, dia mendongak dan melihat seorang pendekar pedang muda tampan di sebelah Makuan. Jian Jingtian. Xiao Bingfeng terkejut dan kehilangan suaranya. Orang yang datang tidak lain adalah kepala sekolah dari Sekte Pedang Fuyun, murid kelima Yao Guang, yang pernah menjadi orang nomor 1 di 3 peringkat, dan Jian Jingtian yang terkenal di hutan belantara timur. Jian Jingtian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sulit bagi guru Bingfeng untuk tetap mengingat saya. Jian Jingtian, yang keluar dari penghalang iblis dan menghancurkan penjara di dalam hatinya, tiba-tiba tampak menjadi lebih muda, tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Faktanya, dia belum terlalu tua sama sekali, dia baru berusia 50 tahun. Di alam suci, dia benar-benar junior di antara junior. Ye Guhan, yang bertarung 1 lawan 2, menghela nafas lega saat melihat Jian Jingtian. Bahkan sebelum dia sempat menyapa, ekspresinya berubah drastis dan dia berkata, adik laki-laki, hati-hati. Kamu berani menyakitiku. Tapi Sage Agung Xuanzhen lah yang menyerang Jian Jingtian dengan marah. Kakak senior, jangan khawatir, mari kita lihat bagaimana kakak junior menghadapinya, hahaha. Jian Jingtian tertawa keras, memutar pergelangan tangan kanannya, dan badan pedang digantung terbalik di lengannya. Dia meletakkan tangan kirinya di depan jantungnya dan membentuk segel dengan satu tangan saat segel itu terbentuk, niat pedang Jian Jingtian terus melonjak. Dalam sekejap mata, dia menerobos belenggu niat pedang cahaya ilahi, dan itu terus melonjak. Cahaya pedang di tubuhnya begitu terang sehingga bahkan matahari pun harus menghindarinya. Mencapai alam di mana niat pedang Haoyang berada pada puncaknya, dia mendorong ke depan dengan kuat dengan tangan kirinya. Bang! Domain pedang Haoyang meledak, dan petapa Agung Xuanguang yang bergegas ke depan tertangkap basah dan didorong keluar dengan keras. Di bawah kekuatan pedang yang begitu agung, dia benar-benar merasakan ketidakberartiannya sendiri. Kematian lebih awal. Wajah Grid Sage Xuanxuan sangat jelek. Dia menahan napas dan menggunakan gulungan astrologi dan domain Dao miliknya untuk menekannya. Jian Jingtian tidak panik sama sekali, dengan senyuman santai di wajahnya, dia melangkah mundur dengan langkah santai. Saat dia melangkah mundur, dia menggerakkan tangan kirinya untuk membongkar jurus membunuh lawan. Pedang itu menempel di lengan kanannya dan tidak digerakkan dari awal sampai akhir. Hadapi musuh dengan satu tangan. Kamu mempermalukanku. Petapa Agung Xuanzhen merasa cemas, dan dia akan sepenuhnya melepaskan kekuatan Sage Agung. Bunga jalan agung bermekaran, dan jutaan aturan jalan suci tetap ada di dalamnya. Ledakan. Kekuatan Sage Agung begitu menakutkan hingga membuat seluruh puncak Sen Xiao bergetar. Sage Agung. Maaf, saya juga berada di alam Sage Agung. Jian Jingtian mengangkat alisnya dan tersenyum, ujung tajamnya tiba-tiba terungkap, dan kekuatan Sage Agung meledak dari dirinya yang tidak lebih lemah dari lawannya. Bang! Kedua lampu telapak tangan bertabrakan, dan suara keras meledak dalam sekejap. Kekuatan mengerikan dari Sage Agung membuat sulit untuk melihatnya secara langsung. Untungnya, kucing kecil pencuri itu berubah menjadi kera naga purba dan membawa Makikawa pergi terlebih dahulu, jika tidak, akibatnya saja akan memusnahkan sisa separuh hidupnya. Adik kelima. Makikawa sedang berbaring di bahu Tai Kolongyu. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia merasakan air mata mengalir di matanya. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Dia terisak, Tuan, apakah Anda melihatnya? Apakah Anda melihatnya? Kakak junior kelima keluar. Kakak junior kelima keluar. Kakak junior benar-benar tidak mengecewakanmu, dia tidak mengecewakanmu. Jian Jingtian pernah menjadi anggota silsilah Yao Guang, dan bahkan semua orang di Sekte Jian tidak dapat mengungkapkan rasa sakitnya. Bahkan Yao Guang kagum dengan bakatnya dalam ilmu pedang. Itu adalah pemandangan langka dalam 1000 tahun. Dia mampu memenuhi jubah Yao Guang dan memahami teknik pedang Tai Xiao yang hilang. Ini adalah harapan semua orang di Jianzhong. Namun dia terjerumus ke dalam konspirasi Tian Xuanzi dan terpaksa bersumpah bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan Sekte Pedang Fuyun. Sejak saat itu, dia terjebak di penjara dan memiliki penghalang iblis di dalam hatinya. Mu Chuan, yang hampir menyaksikan Jian Jingtian tumbuh dewasa, tidak bisa menahan tangisnya. Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di garis keturunan Yao Guang?
Jian Jingtian menyiksa Sage Agung dengan satu tangan. Murid Yao Guang, aku membunuh murid Yao Guang. Sage Agung Xuan memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia diam-diam mengumpulkan kekuatan di tangannya yang lain saat menghadapi Jian Jingtian. Namun begitu tangan terangkat, cahaya pedang menembus telapak tangan, lalu bilah pedang masuk ke dalamnya dan tulang tangan terangkat, dan ujung pedang muncul dari bahu. Dia cepat, Jian Jingtian lebih cepat dari dia. Yao Guang tidak bisa dihina. Jian Jingtian mendengus dingin, niat pedangnya meledak, dan tangannya hancur berkeping-keping. Fiuh! Sage Agung Xuan terbang mundur dan jatuh ke tanah sambil meratap, bahu telanjangnya dipenuhi salju. Bab 2415 Ayo bertarung. Petapa Agung Xuan, yang lengannya patah, berdiri dengan cepat, wajahnya sangat pucat, dan lengannya berdarah seperti air mancur, tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dapat ditemukan bahwa terdapat vitalitas yang agung dan menakutkan di dalam tubuhnya, dan daging serta darah baru terus tumbuh di bagian patahannya, mengeluarkan suara mencicit. Tapi tidak ada gunanya. Niat pedang Haoyang yang sangat menakutkan masih tertinggal di lukanya. Niat pedang Haoyang seperti semacam api suci, terus-menerus membakar daging dan darah barunya. Sedemikian rupa sehingga lengan ini tidak pernah bisa tumbuh. Petapa Agung Xuan tampak sangat maniak, hampir menjadi gila, tetapi dia tidak lagi berani menyerang dengan gegabah. Adegan ini benar-benar membuat takut semua orang. Dua orang suci agung yang bertarung melawan Ye Guhan sangat terkejut di lubuk hati mereka. Tingkat kultivasi mereka berada pada tingkat yang sama dengan Xuan Zhang, tetapi ketika mereka melihat kekuatan pedang, mata mereka penuh ketakutan. Patua Kurong juga sangat terkejut di lubuk hatinya dan tidak bisa mempercayainya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiga alam Sage Agung adalah surga, keabadian, dan keabadian. Meskipun orang bijak Agung Xuan Zhen hanya berada di alam rahasia surgawi, dia telah terbenam di alam ini setidaknya selama ratusan tahun, yang jauh melampaui level Jian Jingtian yang baru saja memasuki orang bijak agung. Namun dalam sekejap, orang bijak agung Xuan Zhen dikalahkan oleh Jian Jingtian, dan salah satu lengannya langsung dipotong. Apakah ini kultivasi pedang? Maksud puncak pedang Haoyang. Kulit kepala Sage Agung Kurong mati rasa. Jika saya ingat dengan benar, Mu Xuan Kong, kepala sekolah dari Sekte Pedang, baru mencapai puncak cahaya ilahi. Jian Jingtian sebenarnya memiliki niat pedang kelas 8. Dia benar-benar panik sekarang, dia tidak yakin apakah tubuh abadinya dapat sepenuhnya memblokir niat pedang kelas 8 lawannya. Di alam keabadian di alam Sage Agung, daging, darah, jiwa, pembuluh darah naga, dan sumber suci tubuh menyatu, dan semua titik akupuntur ditempa dengan bintang-bintang, membuat tubuh hampir abadi. Sekalipun batang tubuhnya dipotong, selama daging dan darahnya masih ada, jenazah dapat disusun kembali, dan hanya sumbernya saja yang dikonsumsi. Namun tubuh yang abadi tidaklah benar-benar abadi, dan juga memiliki banyak kekurangan, misalnya jalan suci yang abadi akan menekan darah dan daging, dan badai kehampaan dapat mencekik mereka. Misalnya, sekarang, niat pedang kelas 8 ini juga membuatnya merasa sedikit takut, dan dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan. Semakin tua usia Anda, semakin Anda takut mati. Bahkan jika dia benar-benar dapat memadatkan tubuh abadinya, energi darah umur panjang telah memasuki tahap kelelahan, dan setiap kali dia mengkonsumsi sumbernya, masa hidupnya akan sangat berkurang. Ini juga tidak bisa diterima olehnya. Wajah Patua Kurong muram dan menakutkan, dan diam-diam dia berpikir di dalam hatinya, monster macam apa yang merupakan garis keturunan Yao Guang ini. Jian Jingtian berhasil dengan satu pukulan, dan bukannya terus mengejar lawan, dia malah mendarat di bahu Long Yuan. Adik kelima, kamu akhirnya sampai di sini. Mata Makikawa berkaca-kaca, dia sangat senang dan bangga pada Jian Jingtian, dan dia juga tahu betapa banyak penyiksaan yang dia derita selama bertahun-tahun di penjara. Terutama ketika Lin Yun pertama kali tiba di Kunlun, kultivasi Jian Jingtian terjebak di alam pembuluh darah naga, tetapi bayangan pembuluh darah naga panjangnya lebih dari 100,000 kaki, dan niat pedangnya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tubuh fisiknya tidak bisa menekan tingkat kultivasi ini, jika dia tidak bisa menembus alam, dia pasti akan meledak dan mati. Saat itu, dia masih belum bisa menerobos, dan Jian Jingtian sudah bertekad untuk mati. Sekarang saya akhirnya keluar sepenuhnya. Kakak ketiga, jangan bicara dulu. Aku akan menyembuhkan lukamu. Tak satu pun dari kita, murid Yao Guang, boleh mati kali ini. Mari hidup baik bersama Tuan kita.
Dengan Jian Jingtian di bahu Long Yuan, dia pertama kali menyuntikkan niat pedangnya ke tubuh Ma Kuan, menghancurkan sisa aturan jalan suci Sage Agung Xuanzhen. Kemudian, dengan energi suci yang agung, dia terus-menerus disuntikkan ke dalamnya, dan tubuh Ma Kikawa yang tidak lengkap dengan cepat pulih. Petapa Agung Xuanxuan mengambil kesempatan untuk menstabilkan tubuhnya dan menggunakan kultivasinya sendiri untuk membunuh niat pedang di tubuhnya. Jika niat pedang tidak dihilangkan, anggota tubuhnya yang terputus tidak akan dapat dipulihkan sama sekali. Namun niat pedang Haoyang pada puncaknya terlalu sombong, dan seluruh prosesnya tidak hanya sangat menyakitkan, tetapi juga sangat lambat. Brengsek. Petapa Agung Xuanzhen memandang Jian Jingtian dengan kesal. Jian Jingtian menyembuhkan luka Ma Kuan dengan satu tangan, dan pada saat yang sama bertemu dengan tatapan lawannya, dengan senyuman di bibirnya dan matanya penuh godaan. Bang! Pak Tua Kurong memukul mundur Xiao Bingfeng dengan satu telapak tangan, lalu datang ke sisi Sage Agung Xuanxuan, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya. Ledakan! Pak Tua Kurong menggunakan jalan suci kematian untuk mengikis kemauan pedang dan menyuntikkan vitalitas ke dalam jalan suci kehidupan. Dua bunga jalan bermekaran di belakangnya. Bang! Petapa Agung Xuanxuan berteriak, tetapi lengannya tumbuh dari bagian bahunya yang patah. Keciut! Dua orang suci agung yang bertarung dengan Ye Guhan juga mengambil kesempatan untuk mundur, tampak lega. Tingkat kultivasi mereka berada di alam tanpa batas, tingkat yang lebih tinggi dari alam Tianji milik Ye Guhan, tetapi tekanannya sangat besar. Tidak ada alasan lain. Ye Guhan telah menguasai jalan suci abadi dan sepenuhnya menekan mereka berdua di jalan suci. Akan sulit bagi Ye Guhan untuk membunuh mereka sepenuhnya, tapi jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan kalah dalam waktu 2 jam. Xiao Bingfeng mundur ke sisi Ye Guhan, dan tekanannya menjadi jauh lebih lega. Dia masih terlalu enggan untuk menghadapi monster tua Kurong sendirian. Suara mendesing. Jian Jingtian melompat turun dari Long Yuan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, sudah lama tidak bertemu." Ye Guhan berkata, "Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Mengapa kamu ada di sini sekarang? Pedangku Xuanhai telah lama patah. Apa yang kamu lakukan?" Rasa dingin melintas di mata Jian Jingtian, dan dia berkata dengan tenang, "Kakak laki-laki harus mengetahui perilakuku." Anda. Ye Guhan memikirkan beberapa kemungkinan, pupil matanya menyusut tajam, dan dia terlihat sangat terkejut. Jian Jingtian memandang orang-orang di seberangnya dan berkata dengan dingin, "Tebakan kakak benar. Saya telah menunggu di luar sekte Xuantian. Setelah orang suci mereka berpatroli, saya akan membunuh mereka. Karena pedangku tidak dapat melindungi semua orang di sekte pedang, maka jika ahli alam suci dari sekte Xuantian datang ke sekte pedang untuk membunuh murid sekte pedangku, jangan salahkan aku karena kejam di bawah pedang dan membantai semua kerabat sedarah mereka dan keturunan para murid." Kata-kata ini segera membuat monster tua Kurong dan yang lainnya menggigil, dan mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka dan bergidik. Jian Jingtian berada di alam orang bijak dan masih seorang kultivator pedang, seberapa cepat dia bisa membunuh. Kedengarannya mereka semua telah dibantai. Ye Guhan membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apapun. Jian Jingtian sudah menunjukkan belas kasihan, dia menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia menargetkan keturunan alam suci sekte Xuantian yang datang untuk menyerang sekte Jian. Dengan kata lain, dia tidak merugikan orang lain yang tidak bersalah. Namun dalam analisis terakhir, mereka yang dapat memuja alam suci sebagai gurunya semuanya adalah elit sekte tersebut, dan sekte Xuantian telah dihancurkan sepenuhnya. Jian Jingtian melanjutkan, "Tian Xuanzi masih memiliki beberapa cadangan, ada 2 orang suci yang berjaga, tapi saya hanya bisa membunuh dengan 10 pedang." Matanya tertuju pada Sage Agung Xuanxuan dan yang lainnya, dan dia mencibir, "Sayangnya, 3 tanah suci dijaga ketat, dan Sage Agung ditempatkan di semuanya, jadi tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan. Tapi akan ada selalu menjadi peluang. Selama Jian Jingtian bertahan, siapapun yang membunuh murid sekte Jian saya akan semua orang akan membayar harganya, tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, pedangku akan membunuh tanpa ampun." Jian Jingtian, kamu adalah seorang kultivator pedang yang benar dengan sia-sia, kamu benar-benar membantai generasi muda, kamu gila, apa bedanya kamu dengan seorang kultivator iblis? Petapa Agung Xuanxuan memarahi dengan marah, tangannya gemetar, orang ini benar-benar pergi nongkrong di dekat 3 tanah suci. Hahaha. Jian Jingtian tertawa dan berkata, "Bukankah orang tua Kurong di sebelahmu adalah seorang kultivator jahat yang terkenal? Tanyakan padanya berapa banyak nyawa yang telah dia bunuh dengan mempraktikkan kode suci Kurong. Jangan bingungkan aku dengan sampah ini."
Pedangku membunuh orang tanpa penyesalan, dan pedangku memiliki hati nurani yang bersih. Mendengar hal tersebut, Ye Guhan akhirnya mengerti kenapa Jian Jingtian bisa keluar dari lubang penjara di tanah, dia benar-benar melihatnya. Saat itu di medan perang Tian Huang, Tian Xuanzi merancang jebakan untuk membunuh generasi emas Sekte Pedang, tetapi ini adalah metode di balik layar dan tidak ada bukti. Tetapi Jian Jingqian tidak dapat berbuat apa-apa, dan langsung membantai lebih dari 1.000 orang dari Sekte Xuantian, dan dibawa keluar di tempat, memberikan alasan kepada Tian Xuanzi untuk melancarkan serangan. Untuk menyelamatkan hidupnya, Yao Guang membuatnya bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan Sekte Pedang Fuyun, sepenuhnya meninggalkan penghalang iblis. Pendekar pedang yang tak tertandingi itu dipenjarakan. Setelah bertahun-tahun, Jian Jingtian pasti marah dan tidak merasa telah melakukan kesalahan. Sekarang dia melakukan ini lagi, Ye Guhan tidak terkejut sama sekali. Ye Guhan berkata dengan sedikit kesusahan, bagaimanapun juga, membantai generasi muda akan penuh dengan dosa. Dia tidak peduli dengan nyawa orang-orang ini dan pantas mati. Yang dia kasihani adalah Jian Jingtian, jika dia melakukan ini, dia akan diliputi dosa. Alasan mengapa monster tua kurung tidak dapat menemukan kesempatan untuk menjadi seorang kaisar meskipun dia telah berkultivasi mendalam adalah karena dia bersalah atas terlalu banyak dosa. Jika Anda berani melewati kesengsaraan dan menyerang kerajaan, Anda pasti akan mati. Mata Jian Jingtian tajam, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa jika semua dosa dilakukan terhadap saya. Saya adalah seorang kultivator pedang, dan saya tidak akan pernah menyesalinya. Petapa Agung Xuan dan yang lainnya merasa ngeri, dan ada sedikit penyesalan di dalam hati mereka. Jika Jian Jingtian tidak dapat dibunuh hari ini, tidak akan ada kedamaian di 3 tanah suci. Petapa Agung Xuan mengertakkan gigi dan berkata, jangan biarkan dia hidup. Yao Guang harus mati, dan dia juga harus mati. Lakukan. Beberapa orang mengubah strategi mereka dan meminta orang tua Kurong untuk menghadapi Jian Jingtian, Ye Guhan untuk menghadapi 2 orang bijak dari Mingzong, dan orang bijak yang Agung Xuanzhen untuk melawan Xiao Bingfeng. Saya harus mengatakan, ini memiliki efek tertentu. Pak Tua Kurong akhirnya menekan ketajaman Jian Jingtian, tapi seiring berjalannya waktu, Ye Guhan pasti mampu menghadapi 2 orang suci agung yang melawannya. Pada saat ini, 7 puncak utama dari Sekte Pedang semuanya diperjuangkan oleh orang bijak yang agung, dan pertempuran di setiap puncak cukup sengit. Mu Xuankong dan Petapa Agung Changxuan dari puncak Cixiao bergabung dan nyaris tidak bisa unggul, menjebak keempat petapa agung terkuat di kamp Sekte Xuantian. Puncak Shen Xiao memiliki keuntungan, dan puncak Jin Xiao, yang dijaga oleh Master Pedang Tian Xuan dan Sage Agung Jing Chen, sepenuhnya menstabilkan situasi. Situasi di puncak Zixiao cukup brutal. Petapa Agung Longyun berhadapan dengan 4 orang bijak agung sendirian, berpegang pada pembuluh darah suci puncak Zixiao. Mereka bertemu dengan Sage Agung Bayangan Hantu, yang paling mahir dalam jalur racun di antara 7 orang suci Gunung Hitam, dan Sage Agung Langyati Angong yang menjaga tempat itu bersama dengan Longyun. Mereka segera terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. Bagaimanapun juga, Sage Agung Longyun lah yang mampu menahan semuanya sendirian, sehingga puncak Zixiao tidak pernah benar-benar ditembus. Situasi di sisa puncak King Qiao, puncak Dan Xiao, dan puncak Big Xiao sangatlah berbahaya, jika jumlah orangnya tidak dominan, ada kemungkinan urat sucinya akan terputus sewaktu-waktu. Adapun puncak ke-108 dari sekte luar, situasinya bahkan lebih buruk. Lebih dari 70 puncak telah ditembus, dan sejumlah besar Diaken dan murid Jianzong berkumpul di puncak Yantian untuk mendapatkan dukungan. Ye Ziling berada di bawah tekanan yang semakin meningkat. Mu Xuankong, kamu sudah bertindak terlalu jauh dengan menindas orang lain. Kamu benar-benar mengira aku tidak mudah marah. Pada saat ini, suara kemarahan datang dari seluruh gerbang Gunung Jianzong, dan itu adalah suara kepala sekolah Mingzong, Fu Guang. Dia dikelilingi oleh Changlong. Mu Xuankong mengandalkan ki dari Sekte Pedang untuk tidak hanya menahan mereka berempat, tetapi bahkan melukainya. Sage Agung Fu Guang benar-benar marah, dan dia mengaktifkan kain katak suci di tubuhnya, yang merupakan senjata suci tertinggi. Tiba-tiba sebuah bintang tertinggi muncul di luar langit, dan itu belum berakhir. Bunga indah yang abadi dan tak terkalahkan muncul di belakangnya. Ini adalah bunga dari 9 jalan suci abadi Taiji dan 2 jalan suci tertinggi Taiyin dan Matahari, semuanya terintegrasi ke dalamnya. Bang! Dengan berkah jalan suci abadi, ia memisahkan Changlong dan Mu Xuankong hanya dengan satu pukulan. Naga biru sepanjang 10.000 kaki itu awalnya mengelilingi puncak Cixiao dengan erat, namun tubuhnya tiba-tiba dibentangkan oleh Posu.
Ledakan. 7 puncak utama dan 108 puncak luar dari seluruh sekte pedang berguncang karena pukulan yang mengejutkan. Semua orang dikejutkan oleh pukulan ini. Jalan abadi. Selain dua jalan suci tertinggi Taiyin dan Matahari, Sage Agung Fu Guang sebenarnya juga menguasai jalan suci Tai Chi yang abadi, yang sungguh tak terbayangkan. Tidak heran Tian Xuanzi ingin memberinya perintah Kaisar Naga untuk mengatur situasi secara keseluruhan, dia mungkin sudah menebak metode tersembunyinya. Saat aku bertarung melawan Yao Guang, dia tidak berani menjadi begitu sombong. Dari mana kamu, seorang junior, mendapatkan keberanian? Petapa Agung Fu Guang benar-benar marah. Ini belum berakhir. Dia menggunakan perintah Kaisar Naga lagi dan berkata dengan marah, Shenlong, bantu aku. Dari tingkat naga kaisar, naga dewa ungu emas terbang keluar yang tidak kalah kuatnya dengan naga, dan langsung menekan kekuatan naga biru tertinggi. Bang bang bang. Dia menggunakan 3 gerakan berturut-turut, menghancurkan energi bumi dari tubuh Mu Xuankong hingga berkeping-keping, dan dia jatuh dari udara. Adegan ini dilihat oleh semua orang. Kepala sekolah. Para murid Jianzong tiba-tiba merasa cemas. Mati. Sage Agung Fu Guang jatuh dari langit, mengejarnya dan ingin membunuhnya. Suara mendesing. Sage Agung Jueming, Sage Agung Tianyao, dan Sage Agung Wuxun semuanya bergerak secara bersamaan di tanah dan mengepung Mu Xuankong. Mengaum. Pada saat kritis, energi iblis yang agung meraung, dan hantu Sirius yang besar muncul di langit. Seorang pria misterius yang mengenakan topi bambu bergerak dan muncul di depan Sage Agung Fu Guang, menghalangi serangan mengejutkannya. Ledakan. Di balik pria misterius bertopi bambu, juga terdapat bunga-bunga aneh abadi dan tak terkalahkan yang bermekaran, yaitu 9 jalan suci kekacauan yang abadi. Selain itu, ada juga bayangan indah yang menemaninya, menangkap Mu Xuankong dan menghindari serangan 3 orang suci agung. Feng Yu. Mu Xuankong mengenali orang itu dan terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Feng Yu, murid kedua Yao Guang. Feng Yu berkedip dan berkata sambil tersenyum, kakak seniormu, sudah lama tidak bertemu. Dentang. Saat dia sedang berbicara, seberkas cahaya pedang jatuh dari langit, dan suara pedang mengguncang langit dan bumi. Jian Jingtianlah yang maju. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan domain pedang Haoyang, membuat 3 Sage Jueming Agung yang masuk lengah. Mereka masing-masing mundur dan menyerang satu demi satu, menghancurkan semua cahaya pedang yang keluar dari domain pedang. Adik kelima. Feng Yu memandang Jian Jingtian dan berkata dengan penuh kegembiraan, pedangmu akhirnya lepas dari sarungnya. Jian Jingtian melirik ke arah orang bijak misterius yang melawan Fu Guang, dan berkata sambil tersenyum, kakak perempuan kedua memiliki akal sehat. Tidak peduli apakah tuannya mengenali saudara ipar ini atau tidak, saya mengakuinya. Feng Yu menyipitkan matanya sedikit, kata-kata Jian Jingtian membuatnya cukup bahagia, dan berkata, kata-kata adik laki-laki sangat enak didengar. Pada titik ini, semua murid Yao Guang, kecuali Lin Yun, semuanya berkumpul di Sekte Pedang. Jian Jingtian memandang Mu Xuankong, menangkupkan tangannya dan berkata, jika tuannya tertarik, berikan aku pedang suci dan perintah kekuatan surgawi untuk sementara. Sangat bahagia. Mu Xuankong sangat senang dan menyerahkan tatanan kekuatan surgawi dan pedang suci kepala, yang melambangkan kenyamanan sekte, kepada Jian Jingtian. Saat Jian Jingtian memegang pedang suci, formasi pedang Taixuan langsung terbuka, tetapi bukannya 7 pedang suci di belakangnya, yang ada malah 8 pedang suci. Ledakan. Puncak Taixiao, yang pernah dipotong oleh Yu Qingfeng, melonjak dengan energi suci dari reruntuhan, dan niat pedang yang agung muncul. Ledakan. Ketika Jian Jingtian mengangkat pedang suci, formasi pedang Jiutian Taixuan, yang sudah menurun, bangkit melawan tren, langsung menghilangkan tekanan semua orang. Ayo. Jian Jingtian tampak tanpa rasa takut saat dia menatap 3 orang bijak Jueming di depannya, matanya dipenuhi dengan niat bertarung yang melonjak.